Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Pendi. Untuk kesempatan hari ini saya akan memberitahu ada pengumuman resmi langsung dari Kemdikbud RI mengenai bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di lingkungan Kemdikbud tahun 2020. Apapun kategorinya di sini, apa aja, mari kita dengarkan bersama, kita lihat bersama. Di sini ada keterangannya, yaitu poin 1, apa yang dimaksud dengan bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga pendidikan non PNS di lingkungan Kemdikbud BSU Kemdikbud. Nah, di sini ada besaran BSU Kemdikbud. Besarannya itu adalah sebanyak 1.800.000 diberikan sebanyak 1 kali, yaitu 1 kali transfer ya, yang bagi yang tepat sasaran yang membutuhkan dari Kemdikbud. Total anggaran BSU Kemdikbud RI yaitu 3.662.517, ya kan? Di sini sudah ada. Nah, terus ada siapa sasaran BSU Kemdikbud. Yang ada panah sasarannya yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non PNS, meliputi dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di lingkungan Kemdikbud. Nah, itu kan ya, negeri dan swasta itu dapat semua dikategorikannya. Oke, di sini ada total anggarannya, kategori total sasaran yaitu 2.034.732 orang, yaitu 162.277 dosen pada PTN dan PTS, yaitu ada lagi 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Nah, ada lagi 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Nah, itu kategori yang dapat ya. Nah, di sini ada jumlah BSU akan dipotong pajak penghasilan PPh sejumlah 5% bagi yang telah memiliki NPWP dan 6% bagi yang belum memiliki NPWP. Nah, jadi bedanya yang sudah sama yang belum memiliki pajak di situ 5% sama 6%. 5% untuk bagi yang punya NPWP. Sumber Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pendidik dan tenaga pendidikan dalam penanganan dampak coronavirus di COVID-19, yaitu upah bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Guru dan TU itu masuk, jadi tenaga pendidikan masuk juga, masuk kategori yang didapat. Anggaran 2020 data sasaran BSU berasal dari data pokok pendidik dan pangkalan data pengguna tinggi per 30 Juni 2020. Nah, di sini ada poin 2, apa persyaratan bagi PTN dan menerima BSU Kemdikbud. Warga negara Indonesia wajib ya, warga asing tidak boleh. Berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil, bukan PNS ya. Memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan. Nah, itu ya. Nah, di sini ada lagi tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Nah, jadi kalau yang sudah dapat BLT dari Ketenagakerjaan mungkin tidak dapat ini, masuk dikategorikan. Tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober. Nah, ini salah satu penerimanya ya, beberapa penerimanya.
Oke, kita loncati ke poin 2. Bagaimana mekanisme pencairan BSU Kemdikbud? Nah, mekanismenya di sini informasi pencairan Kemdikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemdikbud. Bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020. Nah, jadi mulai bulan November ini sudah mulai pencairan. PTK mengakses info GTK kemdikbud.go.id atau pangkalan data Dikti pddikti kemdikbud.go.id untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur. Nah, itu ya. Nah, di sini ada lagi PTK menyiapkan dokumen persyaratan BSU, kartu tanda penduduk KTP, nomor pokok wajib pajak NPWP jika ada ya. Surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPT JM yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti diberi materai dan ditandatangani. Itu ya untuk PTK menyiapkan dokumen persyaratan untuk mengambil bantuan. PTK mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021. Nah, itu jangkanya agak lama ya, sampai 30 Juni 2021. Ya, terima kasih untuk info mengenai bantuan ini. Ini dipersembahkan oleh Kemdikbud RI, ada Kementerian Keuangan, KPCP, KPCPEN, dan BUMN DPR RI ya. Itu yang terkaitnya mengenai bantuan subsidi upah bagi mendidik dan tenaga pendidikan non PNS di lingkungan Kemdikbud tahun 2020. Oke, terima kasih untuk info dan informasi bantuan subsidi hari ini. Jangan lupa like dan subscribe konten channel saya ini dan nantikan konten selanjutnya yang mungkin bermanfaat bagi yang menonton. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.